Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Kurdi mendengar suara ketukan dari pintu rumahnya. Awalnya Pak Kurdi takut dan mencoba untuk mengacuhkannya, tapi ketukan itu terdengar semakin keras hingga membuat Pak Kurdi sedikit emosi. "Sopo to wengi-wengi?" Pak Kurdi pun berjalan cepat menuju pintu depan, dan setelah dibuka, sosok tubuh tanpa kepala berdiri tepat di depan matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Pada malam kali ini saya akan mengangkat kisah mistis dari akun Twitter @agilrsaputra. Bagi yang lebih suka membaca bisa langsung kunjungi akun Twitternya. Link saya taruh di deskripsi. Dan bagi yang suka versi diceritakan, bisa simak video ini sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam berkarya. Dan berikut adalah kisahnya. Kisah ini terjadi pada tahun 1968 di Magelang, Jawa Tengah. Saat itu ditemukan mayat pria tanpa kepala di pinggiran sungai yang harusnya melewati belakang sebuah desa. Tidak ditemukan identitas pada mayat itu, hanya pakaian saja yang masih melekat di tubuhnya. Namun tidak memerlukan waktu lama untuk mengetahui identitas mayat tersebut. Suatu pagi di sebuah desa digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala di pinggiran sungai. Kondisi mayat dengan badan yang masih utuh, namun sudah sedikit menggelembung, dan terlihat seutas tambang terikat di perutnya. Warga yang melihat mayat tersebut berusaha meraihnya dengan bambu, dan mayat itu terbalik. Terlihat tambang menjuntai seukuran 4-5 jengkal orang dewasa di bagian belakang pinggangnya. Kemungkinan mayat itu terlepas dari pemberatnya, sehingga muncul ke permukaan sungai. Tidak ada yang tahu kepala mayat tersebut dipenggal atau dimakan binatang, karena terlihat potongan tidak rata di bagian batang lehernya. Kemeja putih dan celana krem masih melekat di mayat itu. Polisi pun akhirnya datang dan segera mengidentifikasi mayat tanpa kepala yang tak beridentitas itu. Tak membutuhkan waktu lama, di hari itu juga polisi berhasil mengungkapkan identitas mayat tersebut. Diketahui mayat itu adalah Sutarji. Warga desa setempat banyak yang mengenali mayat itu. Dan keluarganya pun yakin kalau itu Sutarji, karena terlihat dari tanda lahirnya, yaitu bercak hitam di sebelah tangan kanannya. Dalam istilah Jawanya disebut tembong. Selain itu juga terlihat dari cincin batu akik yang dipakainya. Mengetahui mayat itu adalah Sutarji, seketika keluarganya pun histeris. Mereka tidak menyangka, karena kemarin pagi Sutarji masih ada di rumah, dan ia pamit pergi sekitar pukul 10 pagi untuk pergi ke Secang, daerah dekat Magelang. Namun keluarganya tidak ada yang tahu Sutarji pergi menemui siapa. Dan saat penyelidikan pun polisi tidak bisa menemukan siapa orang yang ditemui Sutarji di Secang. Karena Secang juga merupakan daerah yang terbilang luas. Sutarji adalah pemuda berumur 28 tahun. Ia berprofesi sebagai pedagang sapi yang terbilang sukses. Namun ia belum menikah. Singkat cerita, setelah 2 hari pencarian, bagian kepala Sutarji yang hilang tidak berhasil ditemukan. Keluarga Sutarji yang mana tinggal adik dan ibunya ingin agar jasad Sutarji segera dikebumikan. Mereka pun tak mengizinkan jenazah Sutarji diperiksa forensik lebih dalam.
dan otomatis polisi menghentikan penyelidikan untuk mengungkap kasus itu. Saat itu sempat tersebar isu kalau Sutarji tersangkut dengan PKI karena di tahun itu memang sedang gencar-gencarnya. Namun isu itu dibantah oleh keluarga Sutarji mengingat almarhum ayah Sutarji adalah seorang TNI. Jadi menurut keluarganya tidak mungkin Sutarji terikat dengan PKI. Setelah 4-5 hari akhirnya jenazah Sutarji pun dikebumikan. Ya, jenazah Sutarji dikebumikan tanpa kepala. Banyak yang tidak menyangka Sutarji bisa meninggal dengan tragis. Sutarji dikenal sebagai sosok yang ceria dan ramah. Kebiasaannya yang paling diingat oleh warga adalah Sutarji sangat mencintai olahraga dan kebugaran. Dan sepertinya itu menurun dari ayahnya yang merupakan seorang tentara. Setiap 2 atau 3 hari sekali ia selalu lari pagi atau sore mengelilingi desa dan selalu menyapa siapapun yang ia temui. Pemakaman pun berlangsung cepat. Malamnya warga berbondong-bondong melean di rumah Sutarji. Sepertinya warga ingin meredam kesedihan keluarganya, terutama ibu Sutarji yang sudah berusia lanjut. Singkat cerita, 7 hari setelah pemakaman Sutarji pun berlalu, dan di saat itulah warga mulai diteror oleh Gembung. Gembung adalah hantu tanpa kepala yang diduga hantu itu adalah arwah dari Sutarji. Teror itu dialami oleh pedagang kerupuk pikulan, yaitu Pak Kromo, yang berasal dari desa sebelah. Seperti biasa, Pak Kromo menjajakan kerupuknya di desa tempat Sutarji berasal. Beliau berangkat habis subuh, karena itu memang rute pertama dan terdekat di mana biasanya Pak Kromo keliling dari desa ke desa. Pak Kromo berangkat habis subuh, langit masih agak petang dan berkabut. Jalan antara batas desa dikelilingi dengan kebun albasia di sisi kanan dan kirinya. Ketika memikul dagangannya, posisi kepala Pak Kromo sedikit menunduk. Namun saat itu beliau tiba-tiba mengadakan kepalanya. Dari kejauhan sayup-sayup Pak Kromo melihat orang berlari. Arahnya berlawanan dengannya. Karena pagi itu sedikit berkabut, yang terlihat hanya baju merah dan sepatu putih yang sedang berlari ke arahnya. "Oh, wong olahraga." Pak Kromo pun kembali berjalan dengan agak menunduk, menahan beban kerupuk yang masih banyak. Sosok yang ia lihat sedang jogging tersebut semakin mendekat. Ketika jarak 2 meteran, Pak Kromo bermaksud ingin menyapanya. Tapi ketika Pak Kromo mengadakan kepalanya, betapa terkejutnya Pak Kromo. Ternyata sosok yang berlari itu adalah sosok hantu tanpa kepala. Saking kagetnya Pak Kromo dilepaskannya pikulan kerupuknya dan dia berlari ke dalam desa. Setelah kejadian itu Pak Kromo tidak bisa bicara. Teror itu terjadi pukul 5 pagi dan sekitar pukul 9 pagi Pak Kromo baru berani kembali mengambil dagangannya. Itu pun ia ditemani oleh warga. Sejak kejadian itu Pak Kromo tak terlihat berjualan kerupuk lagi. Ternyata tak hanya Pak Kromo yang mengalami hal itu. Selang sehari setelah kejadian itu, desa kembali gempar. Karena sosok berlari yang diduga arwah Sutarji itu sedang berlari mengelilingi desa di tengah malam. Kejadian itu terjadi tak hanya sehari 2 hari, namun berlangsung setiap hari di tengah malam. Dan kejadian itu sudah mencapai tahap yang ekstrim. Tanda-tanda kehadiran sosok berlari itu bisa dikenali oleh warga. Sebelum sosok itu lewat, biasanya warga terlebih dahulu mendengar suara.
Sosok itu berlari dengan darah yang muncrat dari batang lehernya. Itulah yang menimbulkan suara tersebut. Kurang lebih seperti kambing ketika disembelih yang kepalanya sudah putus. Akan ada suara dari kerongkongan yang mengeluarkan darah. Kejadian itu terus terjadi selama berhari-hari, membuat sebagian warga merasa jenuh dan mencoba memberanikan diri untuk mengintip melalui jendela setelah mendengar suara itu. Ya, menandakan hantu gembung itu akan muncul. Suaranya memang tak begitu jelas, tapi ketika di keheningan malam suara itu bisa didengar. Dan memang benar, warga bersaksi melihat sosok arwah Sutarji tanpa kepala yang sedang berlari. Seperti mengulangi kebiasaan yang ia lakukan di masa hidupnya. Belum genap 40 hari kematian Sutarji, teror hantu gembung itu semakin sering terjadi. Selain sosok yang berlari tanpa kepala, ada juga kisah lain yang dialami oleh Pak Kurdi. Pak Kurdi ini adalah orang pertama yang menemukan jasad Sutarji. Pasca penemuan jasad Sutarji, suasana desa semakin sunyi dan sepi. Karena warga merasa takut dan tak ada warga yang berani keluar rumah selepas habis maghrib. Begitu juga dengan Pak Kurdi. Saat itu, sehari setelah kejadian penemuan jasad Sutarji, ia mengalami syok berat. Kala itu menuju 30 hari kematian Sutarji, sekitar pukul 1 dini hari, Pak Kurdi mendengar suara ketukan dari pintu rumahnya. Awalnya Pak Kurdi takut dan mencoba untuk mengacuhkannya, tapi ketukan itu terdengar semakin keras hingga membuat Pak Kurdi sedikit emosi. Sopo to wengi-wengi? Pak Kurdi pun berjalan cepat menuju pintu depan dan setelah dibuka, sosok tubuh tanpa kepala berdiri tepat di depan matanya. Pak Kurdi mematung tak bergerak. Ia melihat di depan matanya ada darah yang muncrat dari batang leher. Sontak Pak Kurdi membanting pintu dan jatuh pingsan. Selang sehari dari kejadian yang dialami Pak Kurdi, kali ini teror dialami oleh Sunyoto. Bisa dibilang dia adalah teman Sutarji dari kecil. Dan mereka juga seumuran. Sunyoto ini bekerja membantu bapaknya di bengkel mobil. Letak bengkel mobilnya jauh dari desa. Saat itu, Sunyoto sedang lembur membantu bapaknya memperbaiki mobil. Saat itu pukul 10 malam. Posisi Sunyoto sedang di kolong mobil. Dan beberapa saat kemudian, bapaknya pamit ingin pulang. Karena ada sesuatu yang ingin diambil. Dan hingga pukul setengah 11 malam, posisi Sunyoto masih berada di kolong mobil. Lalu, ia melihat kaki di samping mobil yang tengah ia perbaiki. Awalnya ia mengira itu bapaknya. Oh, wis tekan to bapak ki. Kok ra ono suarane? Sosok yang ia kira bapaknya itu hanya diam saja tak menjawab. Dari tadi hanya berdiri di samping mobil. Sunyoto yang melihatnya merasa heran dan menggelengkan kepalanya. Lalu ia kembali melanjutkan aktivitasnya. Tapi ekor matanya melihat kaki itu bergerak. Sunyoto pun menoleh dan ia melihat kaki itu semakin melayang tidak menyentuh tanah. Di situ Sunyoto ketakutan dan berteriak. Tolong! Tolong! Seketika troli yang ia gunakan untuk alas di kolong mobil seperti ada yang menariknya dengan cepat sampai ia keluar dari kolong mobil. Sunyoto berusaha untuk lari, tapi tepat di sampingnya ada gembung dengan posisi berdiri mematung di hadapannya hingga membuat Sunyoto pingsan. Dan ternyata di malam yang sama tidak hanya Sunyoto yang mengalami teror gembung.
Ada beberapa warga juga yang didatangi oleh sosok gembung itu dengan ekspresi kedua tangan mengadah seakan bertanya, "Mas, neng disiraku." 3 hari kemudian adik Sutarji mendatangi warga. Ia mengatakan bahwa Sutarji datang ke dalam mimpinya lebih dari 3 kali. Di mimpi itu kondisi Sutarji normal dan ia berkata, "Siraku ning sofaku, cedak rel sepur." Dan atas dasar itu warga lapor ke Babinsa setempat dan pencarian pun dilakukan. Dimulai dari rel kereta dekat daerah situ hingga Secang. Namun kepala Sutarji tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Kala itu tahun 1968, rel kereta api masih aktif dan jaraknya sangat jauh. Pada tahun 70-an, kereta api di Magelang ditutup, sama seperti di Temanggung, Secang, dan sekitarnya. Konon di malam-malam tertentu, hantu gembung yang mencari kepalanya dengan mengadakan kedua tangannya itu sering muncul hingga saat ini. "Mas, neng disiraku." Itu tadi adalah cerita teror hantu tanpa kepala yang terjadi di Magelang pada tahun 1968. Ambil pembelajaran dari kisah ini dan terima kasih yang telah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar makin semangat dalam membawakan kisah-kisah horor selanjutnya. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.